Sebelum menonton, mendengarkan cerita ini, jangan lupa subscribe channel YouTube Herai Bercerita terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan cerita yang lainnya. Cerita sedih yang diambil dari kisah nyata, yang akan diposting untuk setiap harinya. Dan jangan lupa like dan komentar di video ini. Terima kasih. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dalam Islam dan dianggap sebagai teladan sempurna bagi umat manusia. Kisah hidup beliau, mulai dari kelahiran hingga wafat, dipenuhi dengan pelajaran moral, spiritual, dan kepemimpinan. Berikut adalah rangkuman lengkap perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi, tahun yang dikenal sebagai tahun gajah karena serangan tentara gajah pimpinan Abrahah terhadap Ka'bah. Muhammad lahir dari keluarga Quraisy yang terhormat, dari ayah bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu bernama Aminah binti Wahab. Namun, nasib tragis menghampiri beliau bahkan sebelum dilahirkan, ayahnya meninggal saat Aminah mengandung Nabi. Setelah lahir, Muhammad disusui oleh seorang wanita dari pedalaman bernama Halimah As-Sadiyah. Menurut kebiasaan pada masa itu, bayi dari keluarga terhormat sering diasuh di pedesaan untuk mendapatkan udara yang bersih dan lingkungan yang lebih sehat. Masa kanak-kanak dan remaja. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad mengalami kehilangan besar ketika ibunya, Aminah, meninggal dunia. Ia kemudian diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Namun, 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib juga meninggal, sehingga Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Talib, yang sangat mencintainya. Muhammad muda dikenal sebagai seorang pemuda yang jujur dan memiliki kepribadian yang mulia. Ia dijuluki Al-Amin, yang berarti yang terpercaya, karena kejujuran dan integritasnya. Pada usia 12 tahun, ia mulai ikut serta dalam perjalanan dagang bersama pamannya, belajar tentang perdagangan dan membangun reputasi yang baik di kalangan pedagang. Pernikahan dengan Khadijah. Pada usia 25 tahun, Muhammad bekerja sebagai pedagang untuk seorang wanita kaya dan terhormat di Mekah bernama Khadijah binti Khuwailid. Karena terkesan dengan kejujuran dan kemampuan Muhammad, Khadijah menawarkan diri untuk menikah dengannya. Meskipun Khadijah lebih tua 15 tahun dari Muhammad, pernikahan mereka sangat harmonis dan penuh cinta. Mereka dikaruniai beberapa anak, termasuk putri mereka yang terkenal, Fatimah Az-Zahra. Pengangkatan sebagai nabi. Pada usia 40 tahun, Muhammad sering menghabiskan waktu merenung di Gua Hira, di Jabal Nur, dekat Mekah. Suatu malam, saat bulan Ramadan, beliau menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu tersebut adalah surah Al-Alaq ayat 1-5, yang menginstruksikan Nabi untuk membaca dalam nama Tuhan. Inilah momen penting yang menandai dimulainya kenabian Muhammad. Awalnya, Nabi Muhammad ragu dan takut dengan pengalaman tersebut, namun Khadijah mendukung dan mempercayainya. Khadijah adalah orang pertama yang masuk Islam, diikuti oleh beberapa sahabat dekatnya, seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Perjuangan dakwah di Mekah. Selama 13 tahun, Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, menyebarkan ajaran Islam yang menekankan tauhid, keesaan Allah, keadilan, dan persaudaraan. Namun, banyak dari penduduk Mekah, terutama para pemimpin Quraisy, menentang keras ajaran ini karena dianggap mengancam kekuasaan dan agama mereka yang berhala. Pengikut Islam, termasuk Nabi Muhammad sendiri, mengalami banyak siksaan dan penindasan. Namun, mereka tetap teguh dalam keimanan. Puncak dari penindasan ini adalah pemboikotan suku Bani Hashim, di mana keluarga Nabi diisolasi dan dilarang berinteraksi dengan masyarakat Mekah lainnya. Hijrah ke Madinah. Pada tahun 622 Masehi, karena meningkatnya ancaman terhadap keselamatan kaum muslim, Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah bermigrasi ke Yasrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Peristiwa hijrah ini menandai awal kalender Islam, Hijriyah. Di Madinah, Nabi Muhammad menjadi pemimpin politik dan spiritual. Ia berhasil mempersatukan suku-suku yang saling bertikai di Madinah, serta mendirikan negara Islam yang pertama. Salah satu pencapaiannya adalah Piagam Madinah, sebuah perjanjian yang menjamin hak dan kewajiban semua penduduk Madinah, termasuk non-Muslim. Perang dan perdamaian dengan Quraisy. Selama berada di Madinah, umat Islam mengalami beberapa peperangan dengan kaum Quraisy, di antaranya Perang Badar tahun 624 Masehi, di mana umat Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit berhasil menang. Namun,
Pada Perang Uhud tahun 625 Masehi, kaum muslimin mengalami kekalahan karena beberapa pasukan tidak mematuhi perintah Nabi. Puncak dari perjuangan ini terjadi pada Perang Khandak tahun 627 di mana Madinah dikepung oleh gabungan musuh-musuh Islam. Berkat strategi pertahanan yang brilian, umat Islam berhasil mempertahankan kota. Kemudian, Nabi Muhammad menandatangani perjanjian Hudaibiyah tahun 628 Masehi, yang membawa perdamaian sementara antara kaum Muslim dan Quraisy. Pembebasan Mekah. Pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad dan para sahabatnya berhasil membebaskan Mekah tanpa pertumpahan darah. Setelah memasuki kota, Nabi menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah, mengembalikan tempat suci ini sebagai pusat tauhid. Pengampunan Nabi terhadap musuh-musuhnya di Mekah menunjukkan kebijaksanaannya dan sifat pemaafnya yang luar biasa. Setelah pembebasan Mekah, Islam mulai menyebar dengan cepat di seluruh Jazirah Arab. Banyak suku yang berbondong-bondong masuk Islam. Haji Wada dan wafatnya Nabi Muhammad. Pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad melaksanakan Haji Wada, haji perpisahan, di mana beliau menyampaikan khutbah wada yang terkenal. Dalam khutbah ini, Nabi menekankan persamaan hak seluruh manusia tanpa memandang ras atau status, serta menegaskan pentingnya persaudaraan dalam Islam. Beliau juga berpesan agar umat Islam berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Tak lama setelah itu, Nabi Muhammad jatuh sakit. Setelah menderita sakit selama beberapa hari, Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun, di pangkuan istrinya, Aisyah, pada tanggal 8 Juni tahun 632 Wafatnya Nabi meninggalkan kesedihan mendalam bagi umat Islam, namun beliau meninggalkan warisan ajaran yang menjadi dasar peradaban Islam hingga kini. Kesimpulan, Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang luar biasa, tidak hanya sebagai Nabi, tetapi juga sebagai pemimpin, suami, dan ayah. Seluruh hidupnya adalah teladan bagi umat manusia, baik dari segi akhlak, keberanian, maupun kebijaksanaan. Ajaran yang beliau bawa dan cara hidupnya terus menjadi pedoman bagi umat Islam di seluruh dunia. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga kisah ini bermanfaat untuk dijadikan sebuah bahan renungan untuk kita semua. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Herai Jivana Yuda untuk mendengarkan kisah kehidupan yang versi lagunya. Terima kasih.